Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial penerapan teknologi Internet of Things. Baik, langsung ke studi kasus kita. Studi kasus hari ini yaitu bagaimana caranya menangkap informasi lingkungan, khususnya suhu, dari misalnya air atau udara atau apapun media di luar sana yang indikator yang kamu deteksi yaitu suhu. Baik, pada case ini sensor suhu yang saya gunakan yaitu DHT11. Jadi nanti DHT11 itu akan mendeteksi suhu lingkungan. Berikutnya data dari pendeteksian akan diteruskan ke microcontroller. Dalam hal ini microcontrollernya telah dilengkapi dengan perangkat Wi-Fi untuk menangkap atau mengirimkan data melalui sinyal internet. Berikutnya data dikirimkan ke internet. Begitu juga perangkat yang akan kita gunakan untuk memonitoring, bisa itu laptop, komputer, ataupun smartphone, itu terhubung dengan internet. Baik, karena ada hubungan yang terpisah ini, kita butuh jembatan yang kita sebut dengan platform. Jadi kita butuh platform IoT yang akan menjembatanin data yang dikirim ke platform, berikutnya dari platform akan dikirim ke perangkat monitoring. Nah, skemanya seperti ini lebih kurang untuk pembuatan aplikasi berbasis Internet of Things. Langsung saja kita mulai. Baik, sebelumnya persiapan kamu kalau kamu belum punya software IDE-nya, Integrated Development Environment, jadi software yang kita gunakan untuk mengcompile sintaks yang akan kita buat, script yang akan kita buat, terlebih dahulu kamu download dulu. Di sini saya akan menggunakan IDE dari Arduino. Jadi kita langsung aja download. Klik software, berikutnya download. Oke, berikutnya turun ke bawah. Kamu sesuaikan dengan OS yang kamu gunakan. Dalam hal ini saya gunakan yang Windows, tapi saya ambil yang installer yang di sini, yang di luar. Kalau yang di sini itu nanti akan terinstall di apps store dari Windows-nya. Jadi saya ambil yang di sini. Klik saja. Berikutnya klik just download. Kita hanya mendownload. Oke, kalau sudah di-download, sambil menunggu ini kita akan buka platform IoT yang kita gunakan. Baik, di sini saya menggunakan platform IoT yaitu ThingSpeak buatan dari MATLAB. Jadi secara konteksnya nanti software ini kita bisa kembangkan fungsinya untuk proses analitik data dari perangkat IoT yang kita kontrol gitu. Baik, langsung saja kita registrasi. Baik, klik get started for free. Oke, proses registrasi ini dilakukan dengan menggunakan account dari Matchworks-nya. Jadi pastikan kamu telah memiliki account Matchworks gitu. Karena nanti langsung login di sini. Kalau tidak, kamu harus registrasi dulu di account Matchworks. Baik, kita buka Matchworks-nya. Nih, matchworks.com. Oke, sekarang kita akan registrasi. Klik icon user ini. Oke, kalau kamu belum punya akun, klik create account. Kalau punya account, skip aja tahapan ini. Oke, saya akan daftarkan. Pilih jenis kegiatan kamu, misalnya engineering and scientific. Oke, berikutnya untuk menggunakannya, continue with current email, gunakan email ini atau email institusi university. Oke, saya gunakan email yang tadi ini aja. Oke, sekarang kita disuruh memverifikasi dan kita periksa email kita, email masuk kita. Oke, ini email masuknya. Klik aja button ini, verified email. Oke, berikutnya kita isikan data diri di sini. Oke, ini password yang diminta minimal 8 karakter, terdiri dari upper dan lower case karakter, ada satu angka gitu ya. Oh, ini centang aja persetujuannya. Oke, saat ini akun Matchworks kita sudah selesai dibuat. Berikutnya kita buka ThingSpeak yang tadi. Masukkan akun yang sudah kita daftarkan. Oke, sign up berhasil. Berikutnya klik OK. Oke, sekarang ThingSpeak channel kita sudah selesai. Berikutnya kita fokus untuk melakukan rangkaian peralatan. Baik, jadi untuk menggambarkan rangkaian saya nanti seperti apa, saya menggunakan sebuah software namanya FreeZing. Nanti bisa download aja, link saya serahkan di deskripsi. Oke, berikutnya saya akan gunakan sensor DHT. Nih,
Kalau nanti software ini tidak ada, kita bisa import. Contoh, misalnya saya akan gunakan NodeMCU seperti ini. Ini tidak ada nih kan? Sebelumnya kamu download dulu library-nya. Nanti caranya seperti ini. Jadi tinggal buat aja. Berikutnya kamu buat keyword aja apa yang mau kamu cari for freezing. Berikutnya seperti ini. Nanti kamu tinggal download aja. Oke. Setelah di-download, berikutnya kita akan import. Ini hasil yang tadi saya download. Oke, langsung aja diklik, dia akan terpasang seperti ini. Oke, jadi saya hanya menggunakan dua komponen ini saja. Oke, sekarang akan kita rangkai. Jadi nanti rangkaian ini saya buat ke rangkaian nyata, nanti ada videonya. Jadi ini saya cuma menggambarkan rangkaian yang saya lakukan itu seperti apa. Oke, jadi ini VDD-nya, DHT data signalnya, nolnya ini nggak kita pakai. Berikutnya ground, berarti ini kita ke VCC. Sekarang kita zoom dulu biar lebih jelas mana VCC-nya. Oke. Baik, di sini kita cari 5 voltnya. 5 voltnya itu ada di sini, Vin. Oke, jadi kita ini arahkan kemari ke Vin. Terus ini ground. Jadi nanti di sensor DHT-nya juga ada tulisannya, nanti saya kasih tahu di video rangkaian sebenarnya. Letakkan ke ground. Oke, saya kasih warna kabel yang berbeda. Oke, berikutnya data. Di sini ada data DHT-nya. Ini nggak kita pakai, jadi kita pakai cuma 3 kabel. Ini saya pakai ke D3. Terserah kamu mau pakai ke D berapa. Jadi saya mau pakai di D3. Oke, rangkaiannya lebih kurang seperti ini, dan seperti ini alatnya kalau dirangkai dalam keadaan nyata. Oke, berikutnya pastikan di alat keadaan nyata ini, pastikan lagi bahwasannya kamu memiliki kabel komunikasi. Jadi di NodeMCU ini nanti kabel komunikasinya itu kayak kabel smartphone. Jadi pakai USB smartphone ya, tapi bukan yang Type C, masih yang Type D. Oke, micro. Jadi kamu pakai itu untuk mengkoneksikan perangkat ini. Berikutnya sekarang perangkat yang USB tadi itu dihubungkan ke komputer. Oke, jadi dihubungkan ke komputer dulu. Berikutnya sekarang kita akan instalasi Arduino-nya. Oke, berikutnya kita lanjut. Ini Arduino yang sudah di-download. Berikutnya klik aja untuk kita lakukan instalasi. Oke, kita tunggu proses instalasi. Jadi kalau kamu sudah punya aplikasi Arduino, kamu bisa cepatkan videonya untuk ke rangkaian code-nya. Oke, kalau sudah complete, klik aja close. Sekarang kita akan buka tools-nya. Oke, sekarang untuk memastikan bahwasannya NodeMCU kita itu sudah terdeteksi atau belum, kamu bisa klik aja tools, berikutnya pilih port. Oke, COM5. Jadi kita NodeMCU kita saat ini aktif di COM5. Tahapan berikutnya yaitu kita akan instalasi library-nya. Oke, cara instalasinya saya sertakan sudah di GitHub saya. Oke, ini dia. Oke, berikutnya di sini ada beberapa komponen library yang akan digunakan. Oke, ini ada cara instalasi mikronya. Oke, di sini nanti kamu lihat aja di file dengan nama instalasi Arduino IDE. Jadi di sini kita akan tambahkan ini download linknya. Berikutnya ini download driver. Jadi kita akan download driver dari link ini. Oke, sekarang kita akan download drivernya. Oke, ini driver terdownload, kita klik aja. Sekarang kita instalasi drivernya. Ini driver komunikasi serial. Terkadang NodeMCU itu susah connect kalau misalnya di Windows 10 ke atas atau generasi laptop terbaru. Oke, kalau sudah klik aja oke. Oke, sekarang kita close. Berikutnya kita baca lagi interaksinya. Berikutnya di sini update additional board-nya. Ya, ini caranya. Klik link ini copy. Oke, sekarang kita copy packet link ini. Terus langkah-langkahnya itu klik file, preference. Oke,
Berikutnya di additional board ini pastekan link yang tadi. Berikutnya klik OK. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya kamu bisa baca lagi instruksinya. Buka menu File, Tools, Board Manager, cari ESP8266. Kita cari menu Tools, berikutnya Board Manager. Kita ambil Board Manager. Berikutnya filter aja. Oke, berikutnya kita ketikkan aja ESP8266. Nih. Kalau sudah, klik aja install. Jadi cara ini jangan sampai dilewatin ya. Jadi dari cara mengupgrade untuk komponen boardnya dengan file preference yang link tadi. Berikutnya cara yang berikutnya kita tambahkan board yaitu ESP8266 karena kita pakai Node MCU, yaitu dimana itu jenis microcontroller yang sudah terintegrasi dengan device WiFi. Dan pastikan kamu menginstalasinya. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, berikutnya board selesai diinstal nih, ada notifnya installed. Oke, close aja. Berikutnya sekarang kita lihat boardnya. Oke, kita ambil, kita lihat nih sudah ada nih ya. Kita ambil yang Node MICU 09 12 modul, kita cek aja dulu. Oke, untuk memastikan microchip kita yang kita rangkai itu sudah terkoneksi dan sudah bisa proses instalasinya sudah benar, kita langsung unggah aja dulu dokumennya. Kita unggah dulu script kosong seperti ini. Kita mau menguji bahwasanya Node MICU kita telah terbaca. Kita melihat sukses. Oke, kalau udah proses seperti ini udah berhasil nih ya. Ini udah berhasil proses dimana Node MICU kita sudah dibaca oleh perangkat komputer kita, dan kita bisa membuat coding apapun yang kita inginkan. Berikutnya kita bisa upload ke perangkat Node MICU kita. Oke. Berikutnya, tahap berikutnya coba buka lagi di GitHub saya lagi. Di sini ada library yang harus kita gunakan dan kita inject ke aplikasi Arduino-nya. Oke, jadi kita download dulu. Jadi pertama ada Arduino Sensor Master. Berikutnya di HT Library, ESP Daily. Berikutnya ada ThinkSpeak Arduino Master. Jadi semua library ini di download. Oke. Berikutnya ambil lagi yang lain, download. Berikutnya ini lagi download. Dan terakhir download. Oke. Jadi kalau semua library yang sudah saya berikan di GitHub ini sudah di-download, langkah berikutnya kita akan ekstrak dan inject ke library Arduino yang telah kita install. Oke, caranya seperti ini. Semua yang ada di sini kita akan ekstrak. Jadi kita akan ekstrak file. Library Arduino itu adanya di C. Berikutnya program file x86, pilih Arduino, cari lagi foldernya library. Oke, klik aja OK. Kita akan ekstrak di dalam itu. Yes kan. Jadi ada 4 library yang akan kita instalasi. Oke, kalau sudah, berikutnya langkah berikutnya ini kita close dulu, istilahnya untuk mereset dia. Berikutnya kita buka lagi. Jadi semua konfigurasi itu dilakukan di awal dulu sebelum kamu membangun scriptnya. Itu langkah yang benarnya gitu ya. Oke, langkah yang berikutnya kita membaca data sensor dulu. Apakah sensor sudah berjalan dengan baik? Apakah sensor dalam keadaan baik? Apakah sensor di rangkaian yang sesuai? Itu kita harus sertakan dulu. Oke, baik. Langkah pertama kita harus include library-nya. Jadi sini ada sketch, include library. Oke, kita ambil library di HT kita. Ini di HT sensor library. Oke, jadi DHT.h ini akan keluar ketika kamu telah mengimport semua library yang ada di GitHub tadi yang udah saya upload di GitHub. Pastikan di inject dulu ke library Arduino biar muncul seperti ini. Oke, berikutnya kita akan definisikan pinnya. Saya buat itu pinnya di D3 variable. Berikutnya DHT functionnya kita buat variable. Saya buat aja namanya tetap DHT tapi small case.
di HT pin di HT11. Oke, berikutnya kita aktifkan komunikasi serialnya. Fungsi komunikasi serialnya ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi antara perangkat luar komputer dengan komputernya dengan baud rate normal 9600. Oke, berikutnya di HT-nya kita mulai di HT begin. Oke, berikutnya di void loop ini kita akan sertakan cara membacanya. Baik, yang saya mau baca di sini hanya ini sensor di HT ini bisa mendeteksi suhu dan kelembapan, tapi saya akan membaca hanya suhunya saja. Saya buat temperatur. Oke, berikutnya kita buat kondisi apakah sensor terbaca atau tidak. Oke, jadi kita mau buat apakah temperatur terbaca atau tidak. Sensor tidak terdeteksi. Ini kalau misalnya sensornya tidak terdeteksi, kita buat keterangannya seperti itu. Oke, kalau sudah, itu udah memastikan bahwasanya sensor atau terbaca atau tidak. Berikutnya kita sekarang mau cetak data sensornya. Oke, untuk cetak data sensornya langsung aja di sini serial println. Langsung aja kita ambil T. Oke, sekarang kita langsung upload. Proses uploading dari itu lebih lama daripada kita menggunakan langsung perangkat Arduino. Oke, dan upload selesai. Buka aja serial monitor yang ada di sini. Oke, ini suhunya sudah terdeteksi. Oke, jadi suhu ruangan kamar ini yang saya gunakan untuk video 33 derajat. Oke, artinya proses pembacaan awal ini yang paling penting itu kamu bisa membaca data sensor dulu. Jadi jangan ngoprek-ngoprek ke ThinkSpeak-nya, jangan ngoprek-ngoprek ke IoT-nya, tapi baca dulu data sensornya. Kalau data sensor sudah terbaca, baru kita masuk ke tahapan nge-progress IoT-nya. Oke, sekarang kita buka ThinkSpeak kita yang tadi udah kita buat. Oke, kita klik new channel, kita akan buat channel baru. Oke, berikutnya nama channelnya saya misalnya buat monitoring suhu. Ini jelaskan deskripsinya apa, kosongkan juga nggak masalah. Filenya mau dibuat berapa banyak terserah. Di sini sediakan 8 sama ThinkSpeak. File ini untuk menampung data sensor. Jadi kalau misalnya data sensornya misalnya ada suhu, ada kelembapan, ada cahaya, atau ada suhu, ada 8 sensor suhu yang ditempatkan terpisah, maka kita bisa gunakan. Tapi dalam hal ini, dalam hal ini saya gunakan satu sensor aja, jadi saya gunakan satu file. Oke, kosongkan aja metadata teks. Ini nanti kita akan pelajarin di project berikutnya ya. Ini lewatkan aja, langsung save channel. Jadi nanti informasi yang ada di dalam channel tadi saya akan jelaskan di berikutnya ya. Oke, berikutnya yang kita butuhkan di sini yaitu tentang API key kita. Jadi API key ini yang paling penting yaitu alamat lah. Kalau saya bilang alamat data kita akan diterima, data kita akan dikirimkan seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke code-nya. Jadi code di HT11 ini, berikutnya kita akan tambahkan library ESP-nya. Jadi kita buat include ESP 826. Oke, sampai tulisannya berwarna orange ya, itu menandakan wifi-nya, library-nya telah ter-include. Terus satu lagi yang ThinkSpeak-nya itu perlu. Jadi kalau nanti kita pakai platform lain, ThinkSpeak.h ini nggak kita pakai. Tapi yang ini pasti kita pakai. Wi-Fi dan ESP8266 itu kita tetap pakai. Ya, itu untuk alat komunikasi perangkat kita ke internet. Oke, berikutnya kita buat string API key kita. Oke, yang ada di dalam ini itu write-nya, write API key-nya. Jadi kita buka, ini write API key-nya. Jadi di blok saja, paste di dalam ini. Oke, itu write API key-nya. Saya buat keterangannya, ini yang write API key. Oke, berikutnya yang di sini kita akan sertakan SSID dan password perangkat kita akan terhubung melalui spot yang mana gitu, atau internet yang mana. Jadi kita buat constant SSID
Oke, ini nama SSID-nya. Oke, nama SSID-nya. Jadi kamu sertakan aja bebas. Saya buat keterangannya di sini. Name WiFi-nya. Oke, berikutnya lagi ini passwordnya. Oke, ini password dari WiFi-nya. Oke, berikutnya kita akan bangun server. Di mana kita akan bangun servernya nih? Kan kita akan buat berikutnya kita akan bangun server nih. Oke, bangun servernya di mana? Kita buat di ap.thingspeak.com. Oke, itu kita akan bangun servernya di situ. Oke, berikutnya kita definisikan WiFi klien kita. Variabelnya saya buat klien saja. Berikutnya tipe data untuk menampung nomor channel kita. Jadi saya buat misalnya my channel number. Oke, ini nomor channel kita. Itu bisa dilihat dari sini. Nih, nomor channelnya, copy aja, paste. Oke, itu nomor channel kita. Berikutnya lagi, kita akan buat conchar untuk berikutnya lagi kita akan buat untuk my rate kita. Kita buat aja seperti ini variabelnya. Oke, ini nomor rate APK. Berarti nomor ini sama dengan nomor yang ada di atas di sini. Oke, nomor rate APK juga. Oke, berikutnya kita masuk di void setup. Di void setup ini sekarang kita akan buat jeda waktu dulu untuk proses koneksinya. Berikutnya kita buat keterangannya di serial monitor kita, apakah sudah terkonek atau belum. Oke, berikutnya kita aktifkan WiFi komunikasi kita, WiFi begin, SSID, pas. Ini kayak kita buat auto connect. Jadi kalau udah SSID dan passwordnya sudah didapat, berikutnya langsung sistem melakukan auto connected gitu. Berikutnya langsung auto koneksi. Tadi auto connected dengan perangkat WiFi. Berikutnya dia melakukan komunikasi langsung ke ThingsSpeak. Ya, klien. Oke. Baik, kalau sudah di sini, langkah berikutnya kita akan membaca proses pengirimannya, ya. Berikutnya kita akan mengirim dulu prosesnya. Ini kita hapus saja karena kita nggak butuh ini lagi, baca data sensor di komputer kita. Kita kan langsung baca di perangkat kita. Oke, ini write file-nya. Ini nomor channel kita, tapi karena kita udah mendeskripsikannya di atas jadi konstanta, jadi ini tinggal di copy aja, paste kemari. Berikutnya ini number field. Misalnya ini field 1. Ini field 1 kita buat. Berikutnya ini variabel datanya. Tadi variabel data kita itu T. Berikutnya my rate APK-nya. Jadi variabel ini kita paste di sini. Oke, kalau sudah tutup titik koma, berikutnya kita coba unggah. Kalau mau dikasih delay silakan, biar ada proses delay pembacaan sensor. Nggak usah besar-besar sih. Oke Mas, itu ada error titik komanya ya, yang lupa ya. Jadi kalau kamu nanti ketik-ketik misalnya lupa, enggak apa-apa. Oh, ini juga lupa. Oh, oke. Ini kliennya, file-nya ini langsung aja buat number ya. Jadi kita buat ini file 1. Langsung aja number seperti itu. Oke, bisa dicek lagi nih errornya. Oh, oke. Ini variabel klien yang huruf kecil ya. Yang klien yang ada kita buat di sini nih. Oke, ini proses loadingnya. Berarti script udah nggak ada salah. Ini tinggal kita tunggu proses ini sampai selesai. Oke, proses selesai. Kita buka ThingsSpeak. Berikutnya nih proses baca suhunya sudah terdetek. Sekarang saya akan coba membakarnya. Ini saya record dengan handphone untuk proses detect-nya. Oke. Ini proses saya bakar, jadi bisa dilihat aja lonjakan suhunya dari dan sebelum dibakar. Dan bisa dilihat proses perubahan suhunya, kita monitoring seperti itu data grafiknya.
Dan di sini kita udah proses data ini bisa kita monitoring. Oke, berikutnya saya mau tambah widget nih. Widgetnya misalnya saya mau menampilkan suhunya berapa. Klik aja next. Fillnya fill 1. Ini jeda waktunya. Misalnya di sini saya buat suhu. Data suhu. Namanya, keterangannya aja. Oke. Ini ya, suhunya udah 49 derajat. Oke. Makin turun. Oke, jeda waktu di setiap chart ini lebih kurang sampai 15 detik. Oke, tambah lagi misalnya yang gawk yang kayak gini. Oke, fill 1 juga saya buat gawk meter. Ini jedanya paling sedikit tuh 15 ya. Create lagi. Oke. Ini kalau tampilannya dengan gawk meter. Jadi kalau misalnya nih saya panaskan lagi. Oke. Itu suhunya. Setelah dibakar berikutnya 55 nih langsung naik. Gawknya juga berubah. Oke, kita akhiri video ini. Nanti kita akan bahas lagi mengoprek-oprek platform IoT ThingSpeak-nya ini. Kita akan bahas lebih banyak lagi fitur-fitur apa aja yang ada di platform ThingSpeak ini, dan kita akan membuat sebuah video lagi IoT dengan platform-platform lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.